Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya'laman insan malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah kembali malam ini sekarang kita berkumpul untuk kembali pula kita membahas kajian-kajian tentang Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran. Saudara sekalian, malam ini kita akan membahas istilah dalam Al-Quran, yaitu ada istilah dalam Al-Quran, istilah sultan. Sultan ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang sebut sultan. Namanya kesultanan. Itu pemahamannya kan raja. Ada juga sultan itu dipahaminya kekuasaan. Ya, yang berkuasa, presiden juga sebutnya sultan, gitu, yang berkuasa. Padahal di dalam ayat Al-Quran, kalau kita kumpulkan kata-kata sultan, itu kurang lebih ada 37 ayat, mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung syahul kalamnya. Terus sekalian, sultan tidak hanya sekadar ya dipahami raja atau dipahami sebagai ya penguasa, presiden, tidak hanya sebatas itu. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan sultan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Seperti di surat Al-A'raf, ya, surat 7 ayat 71, sultan itu punya pengertian, ya, mempunyai pengertian tidak memberikan legitimasi. Itu sultan juga. Jadi tidak memberi legitimasi, ya, tidak memberikan izin. Itu sultan juga dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 71. Jadi tidak memberikan legitimasi. Kalau ada sesuatu harus ada legitimasi. Itu banyak. Dalam pekerjaan harus ada legitimasi. Itu sultan itu. Atau tidak mendapat legitimasi pengesahan, itu sultan. Kemudian pada ayat lain, sultan juga mempunyai pengertian yang lain. Seperti surat Yunus. Di surat Yunus surat 10 ayat 68. Di surat Yunus ayat 68, silakan dibaca nanti, ya. Sultan itu mempunyai pengertian dalil untuk sebuah keyakinan. Ya. Jadi tatkala melaksanakan sebuah keyakinan, ya, apakah dilaksanakan dalam bentuk ya ritual atau bentuk-bentuk lain, maka ada dalil enggak untuk melaksanakan itu? Gitu. Ya, seperti kita melaksanakan sholat, kan ada dalilnya, aqimis sholat, ya, ada dalilnya. Nah, itu sultan. Jadi dalil untuk melaksanakan sesuatu keyakinan. Kita melaksanakan zakat, ada dalilnya, ya, sebutnya ya dalil qot'i. Maka itu dalil itu sebut sultan. Nah, jadi sultan pada pada surat Yunus ayat 68 adalah dalil untuk melaksanakan keyakinan. Jadi keyakinan kalau tidak ada dalilnya nggak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah ya keyakinan yang benar gitu. Ya.
Kemudian saudara-saudara sekalian, sultan juga mempunyai pengertian lain, ya. Pada surat Hud, ya, surat 11 ayat 97, ya. Pada surat 11 surat Hud itu ayat 97, dan surat Fatir surat 40 ayat 23, sultan itu mempunyai pengertian mukjizat. Jadi para nabi, ya, para rasul oleh Allah diberikan sultan. Dalam bahasa Al-Qur'annya itu mukjizat. Jadi mukjizat itu Allah berikan kepada para rasul untuk membuktikan kerasulannya. Ya. Mukjizat itu kan tidak bisa diminta, tidak bisa dipelajari. Seperti Nabi Musa membelah lautan, ya, kan itu perintah Allah. Pukulkan tongkatmu kepada lautan, laut merah itu, terbukalah lautan menjadi dua dinding dan terbentanglah jalan yang kering di lautan itu. Tidak jalan becek basah, tidak. Dalam Al-Quran itu diterangkan. Maka kemampuan melaksanakan itu tidak atas permintaan, diberi oleh Allah. Nah, tidak atas kemampuan, diberikan oleh Allah. Ya, seperti membangunkan orang yang dibunuh supaya memberitahukan siapa yang membunuhnya. Nah, itu mukjizat. Dalam bahasa Quran sultan. Nah, banyak para nabi yang diberikan kemampuan-kemampuan yang di luar nalar. Nah, yang kemampuan itu tidak diminta dan tidak bisa dipelajari. Beda dengan sihir. Kalau sihir bisa dipelajari. Selanjutnya pada surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 11, ya. Ayat 11, maka sultan itu berpengertian lain. Nah, pada surat Ibrahim itu, ya, surat 14 ayat 11, sultan itu berarti mempunyai pengertian bukti. Ya, bukti sebuah kejadian. Ini ada buktinya, ini sultan. Bukti atau data forensik. Ada orang yang mati di suatu tempat, dibawa ke rumah sakit, kemudian diteliti oleh dokter ahli forensik. Ya. Oh, ini ternyata ada bukti-bukti bukan mati biasa, tapi dibunuh. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Ya, data forensik. Itu sultan. Seperti seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka itu atas dasar bukti-bukti. Ada bukti yang diambilnya, kalau orang korupsi itu ya, ada bukti yang diambilnya. Tah ini. Ya, kemudian ada saksinya dan segala bukti yang menguatkan untuk dia dapat dijadikan tersangka. Itu sultan. Nah, jadi sultan bukan hanya sekedar penguasa, raja, bukan. Hadirin sekalian, juga sultan itu mempunyai pengertian lain. Nah, ini surat Al-Isra surat 17 ayat 65. Pengertian sultan di sini diarahkan kepada iblis. Iblis itu kan ya, tukang menggoda manusia. Iblis tidak punya kekuatan untuk menggoda kepada orang-orang yang beriman dan ikhlas. Orang-orang yang beriman dan ikhlas. Iblis tidak punya kekuatan untuk menggoda. Nah, iblis tidak punya sultan untuk menggoda.
Jadi iblis tidak punya sultan dalam bahasa Quran untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman dan ikhlas. Nah, itu diartikan sebagai sultan dalam Quran. Saudara sekalian, di surat An-Nahl surat 16 ayat 99 ya. Surat An-Nahl surat 16 ayat 99. Sultan itu punya pengertian beda lagi. Di situ kemampuan atau kekuatan. Jadi sultan pada ayat itu dinyatakan diartikan sebagai kemampuan, kekuatan, ya, kemampuan untuk membuat sesuatu, kemampuan untuk berpikir yang baik, ya. Kemudian juga diartikan sultan itu sebagai kekuatan yang memberikan sebuah dampak positif maupun negatif. Itu sultan. Ya, sultan. Ya, sekarang kan musim politik ya. Ada kemampuan yang bisa ya merubah kira-kira ya. Merubah pilihan, merubah pola pandang, kekuatan. Saudara sekalian, kemudian sultan juga bisa berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ini diterangkan dalam surat Fatir, ya. Surat Fatir surat 40 ayat 35. Ya. Surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ayat 35. Ya, surat Ghafir ayat 56 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Di antaranya pada surat Ghafir, ya. Pada surat Ghafir ayat 35. Ya. Sultan itu berarti ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Juga pada surat Ghafir ayat 56 pengetahuan atau sama dengan ilmu pengetahuan, termasuk Ar-Rahman. Contohnya begini, ya. Ya, di surat Ar-Rahman nih. Ya ma'syarul jin wal ins. Ini stata'tum antan pudu la tanpudu ila bisulta gitu. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi. Apa? Ini stata'tum min aktoris sama'i wa'ad panpudu la tanpudu illa bisultan. Nah, di surat Ar-Rahman itu tantangan dari Allah kepada jin dan manusia. Kalian tidak akan bisa menembus langit ataupun bumi. Panpudu la tanpudu illa bisultan. Ya, kalian tidak akan bisa menembus langit dan bumi atau bumi dan langit kecuali illa bisultan, dengan kekuatan. Nah, sultan di sini dengan pengetahuan, sains dan teknologi. Maka manusia menciptakan wahana ruang angkasa. Ya, untuk menembus angkasa, diciptakanlah menembus ruang angkasa itu yang namanya pesawat udara, yang namanya pesawat yang ke angkasa itu Sputnik, Challenger. Ya, ada lagi macam-macam itu. Setiap negara membuat roket untuk membawa wahana keluar angkasa, yang wahana itu bisa Sputnik dan lain sebagainya, itu menggunakan roket-roket dengan nama yang berbeda-beda. Ya, ada yang Challenger,
Ya, ada Sputnik, Rusia zaman dahulu Sputnik, ada Apollo, ya, ada Long March. Nah, orang menciptakan Sultan. Dengan Sultan, ilmu pengetahuan, alat untuk bisa menaklukkan angkasa. Ya, ciptakan pesawat terbang, ya, ciptakan lagi pesawat tempur yang bisa lebih cepat dan tinggi. Ya, ciptakan lagi wahana-wahana luar angkasa. Diciptakan bor untuk menembus bumi. Ya, untuk menembus bumi supaya mendapatkan apa yang namanya ya barang tambang, minyak, emas, ya diciptakan bor. Ya, ada yang namanya bor itu untuk menembus bumi, diamond drilling, itu kepala bor itu, sehingga bisa menembus batu dan lain sebagainya. Nah itu Sultan di situ teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi itu Sultan. Nah saudara sekalian, selanjutnya pada surat An-Nisa ayat 163, nah Sultan juga bisa berpengertian dengan kekuasaan. Nah, jadi surat An-Nisa ayat 151, nah di situ Sultan mempunyai pengertian kekuasaan. Nah saudara-saudara kalian, jadi pengertian istilah sultan atau kata-kata sultan yang dalam Al-Quran mempunyai pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan syahul kalamnya, di mana yang menerangkan sultan itu ada kurang lebih 37 ayat. Tidak melulu sultan itu adalah raja atau penguasa saja, tapi punya pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan syahul kalamnya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.